Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Fadolah Al-Ansori, nomor BP 2010862017. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan UAS, Public Speaking. Kali ini aku mau jelasin apa itu storytelling. Storytelling adalah kegiatan yang menceritakan sebuah cerita untuk satu pendengar atau lebih. Biasanya, storyteller atau pembaca cerita akan merangkai kata-kata, melakukan permainan suara, dan juga memberikan gerakan untuk menambahkan kesan dari sebuah cerita. Tujuan dari storytelling adalah yang pertama, mengembangkan wawasan, yang kedua, memberikan pengalaman baru, dan yang ketiga, melatih konsentrasi. Terus, apa sih yang harus dilakukan saat storytelling? Yang pertama, melakukan kontak mata dengan audiens atau pendengar. Yang kedua, menjadi lebih ekspresif. Yang ketiga, memperhatikan gesture. Yang keempat, suara storyteller harus jelas. Yang kelima, memperhatikan kecepatan dan tempo bicara. Yang keenam, memiliki alat peraga dan pendukung, tapi ini optional ya. Stop dengan materi storytelling, saatnya aku bercerita. Cerita ini berjudul Raja Gorila yang Baik Hati. Sudah lama nih kaum gorila gak memiliki pemimpin yang baik untuk mereka. Mereka gak tahu apa yang harus dilakukan. Gak ada satupun gorila yang mau dan bermaksud untuk dinobatkan menjadi pemimpin. Jadi ada nih seekor orang utan tahu tentang itu dan bermaksud memanfaatkan keadaan tersebut. Apalagi fisik orang utan dan gorila itu hampir sama loh. Suatu hari ketika para gorila sedang sibuk beraktivitas, orang utan mendatangi mereka dan menyapa mereka dengan sangat ramah. Begitu setiap harinya. Itulah cara orang utan untuk menarik simpati para gorila. Aha! Cetus seorang gorila gembira. Sepertinya dia cocok untuk menjadi raja. Dia ramah dan baik hati sekali, katanya, membicarakan orang utan tadi. Gorila-gorila lain juga dengan cepat mengangguk, tanda setuju. Orangutan yang sebenarnya memang sangat ingin menjadi raja, tentu saja senang bukan kepalang, bukan? Penobatannya pun sebagai raja dari para gorila dilakukan gak lama setelah itu. Orangutan pun memimpin kerajaan gorila dengan sangat baik. Para gorila sangat senang dengan raja yang baru yang diangkat itu. Hingga suatu saat sebuah peristiwa naas terjadi. Para gorila tiba-tiba saja mengetahui bahwa raja itu bukanlah seorang gorila, melainkan seekor orangutan. Hal itu membuat gempar seluruh kerajaan dong. Semua gorila sangat marah. Kita hukum saja orangutan itu. Berani-beraninya ia menipu kita, ucap salah satu gorila. Orangutan pasrah ketika ia digiring oleh para gorila ini. Ini memang sudah salahnya sejak awal karena udah menipu para gorila agar ia jadi mendapatkan posisi seorang raja. Namun tiba-tiba seorang gorila angkat bicara. Apa kalian gak keterlaluan? Meskipun dia telah membohongi kita dengan pura-pura menjadi gorila, tetapi selama ini dia memimpin kita dengan sangat baik. Lantas, kenapa kita harus menghukum raja yang sangat baik hati itu? Katanya dengan tegas. Semua gorila terdiam. Benar juga yang dikatakan. Meskipun orangutan telah berbohong, namun ia tetaplah raja yang baik. Hanya saja, cara mendapatkan posisi itulah yang salah. Akhirnya, orangutan gak jadi dihukum karena dianggap telah berjasa kepada kaum gorila selama ia menjabat sebagai raja. Namun, ia tetap diturunkan dari jabatannya. The end. Nah, apa sih teman-teman yang kita dapat dari cerita ini? Intinya itu adalah segala sesuatu yang dimulai dengan hal buruk akan memberikan dampak buruk pula di masa mendatang. Layaknya kebohongan orangutan demi memperoleh tahta sebagai raja gorila.